Saudara, sebuah nasihat pernikahan mengatakan hanya dibutuhkan dua hal. Belajar apa yang diperlukan untuk membuat satu pernikahan berjalan dengan baik dan berbuat untuk mewujudkan setiap hari selama hidup ini. Nah, apakah Anda ingin belajar tentang rahasia untuk sukses dalam pernikahan? Bersama saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik melalui acara Sang Pemenang, kita akan belajar tentang memperbaiki pernikahan melalui kasih dan hormat. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik, sehat. Kabar baik. Ya, ini sesuatu yang menarik kali ini kita berbicara tentang pernikahan Pak Pendeta Manik. Ya. Ya, kalau tahun-tahun pertama masih kelihatan mesra, menyenangkan Dalam dan pernikahan itu ya. Ya, dan sepertinya penuh harapan ya antara keduanya. Berbunga-bunga. Iya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ini, banyak keluarga Kristen yang mengalami kehambaran dalam sebuah pernikahan. Ini bagaimana ini Pak Pendeta Manik? Ya, itu memang manusiawi, Pak Oti, ya. Namun bagi orang Kristen ada jawaban dari rahasia kehidupan untuk sukses dalam pernikahan. Ya, ini rahasianya bagaimana nih Pak Pendeta Manik ini? Dalam Efesus 5 ayat 33 dikatakan begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Nah, bagian ini berbicara mengenai menghormati. Ya. Juga dapat diterjemahkan sebagai menghargai. Jadi itu sejajar ya. Ya. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pada saat suami belajar untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, maka akan menjadi mudah bagi istrinya untuk menghormatinya. Ya. Nah, itu adalah saatnya keduanya akan mengalami sukacita yang segar dan nyata dalam relasi mereka. Ya. Nah, bisa saja pernikahan sedang dalam masalah sekarang ya. Mungkin memakan waktu cukup lama bagi istri untuk percaya akan adanya perubahan. Oh begitu ya. Bersabarlah dan dengan tulus mohon kepada Kristus untuk menolong. Nah, sebagai laki-laki dipanggil untuk memimpin dan mengambil inisiatif untuk membuat keluarganya lebih baik. Ya, ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai kaum pria ya. Ya, yang memimpin dalam sebuah keluarga. Betul, Pak. Nah, Pak Pendeta Manik, dalam pernikahan pasti ada harapan, ada juga tanggung jawab dan juga teladan atau contoh yang sebagai kaum laki-laki kadang menokohkan seseorang. Nah, ini bagaimana Pak Pendeta Manik? Ketika dua orang memutuskan untuk bersatu, mereka membawa harapan-harapan yang ada sepanjang hidup mereka tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu berjalan. Sementara pada saat kita menjalani kehidupan, kita mengumpulkan segala macam beban emosional yang memperlambat kita dan yang menjadi beban yang menghambat kemajuan kita. Apapun penyebabnya, itu perlu ditangani, Pak. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, maksudnya semua yang berumah tangga yang berbeban berat. Dalam sebuah pernikahan, Tuhan Yesus juga berbicara seperti ini ya? Ya, memanggil aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu ya? 28, Nah, jika kita menyerahkan beban kita kepada Yesus, hai pria-pria, Dia akan memberikan kepada kita satu awal yang baru dan istri kita dan pernikahan kita akan kurang terbebani. Ya, ini tadi berbicara tentang model atau tokoh dalam sebuah pernikahan ini Pak Pendeta Manik. Seorang laki-laki biasanya akan menjadikan ayahnya sebagai model dalam pernikahan. Ini bagaimana Pak Pendeta Manik? Ya, itu sangat tepat sekali ya, bahwa ayah itu sebagai role model ya. Tidak masalah jika orang tua kita memiliki relasi yang baik, kita memiliki model yang baik. Ya, contohlah seperti itu ya. Model terbaik untuk pernikahan yang baik adalah dalam relasi antara Kristus dengan gerejanya, itu jelas. Oh, begitu ya. Sebab Alkitab menasihatkan kita, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini diteruskan Pak, seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan ya. Jangan cuma tunduk aja, tapi seperti kepada Tuhan ya. Nah, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Jadi berkaitan Pak ya. Ya. Nah, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga harusnya istri kepada suami Pak. Ya. Dalam segala sesuatu ya. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Ya. Nah, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini dalam bagian firman Tuhan ada ya situ ya Pak? Di Efesus 5 ayat 22 sampai 28 begitu Pak ya. Ya. Dalam pernikahan Kristen, relasi yang rusak dengan istri akan mempengaruhi relasi dengan Allah. Ya. Itu jelas berkaitan. Dan relasi yang rusak dengan Allah akan mempengaruhi relasi dengan istri. Ya. Nah, saat kita semakin dekat dengan Allah, kita akan mendekat satu sama lain. Ya Pak Pendeta Manik. Ya Pak. Sekarang apa yang seharusnya kita lakukan untuk membuat pernikahan itu menjadi lebih baik? Ya, setidaknya ada 4 hal yang membantu kaum pria dalam pernikahannya lebih baik ya. Ya. Yang pertama itu komitmen seumur hidup. Komitmen seumur hidup. Seumur hidup. Jadi memang komitmen ini seumur hidup ya? Seumur hidup, itu harus diterapkan di dalam pikiran kita. Ya. Nah, berbicara tentang apa yang paling penting dalam pernikahan, bukan perasaan hangat atau kekayaan atau apalagi status sosial ya, yang membuat pernikahan itu berjalan dengan baik. Sebaliknya kuncinya adalah itu komitmen. Komitmen ya. Allah melihat pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, bukan setengah hidup ya. Betul ya. Yesus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Pak. Ya. Nah demikianlah mereka bukan 2 lagi, melainkan satu. Satu ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus ya. Ini ya. Nah di situ kita melihat Pak Oti bahwa Allah itu membenci perceraian karena malapetaka yang dibawanya ke dalam keluarga, dan karena perceraian berarti melecehkan perjanjian yang dibuat di hadapan Allah loh. Ya, karena ini berbicara tentang komitmen seumur hidup seumur hidup ya. Namun Allah tidak membenci orang-orang yang bercerai. Oh, berarti beda, Allah membenci perceraian karena ada malapetaka dalam sebuah keluarga. Ya, yang hadir ke dalam keluarga itu ya. Tetapi Allah tidak membenci orang yang bercerai. Jadi orangnya tetap dikasihi. Dikasihi. Begitu ya, Pak. Ya, namanya juga orang berdosa itu dikasihi Tuhan ya. Nah, komitmen untuk pernikahan adalah lebih penting daripada perasaan romantis. Ya. Cinta sejati adalah sikap yang membangun, melakukan apa yang terbaik bagi istri kita terlepas dari bagaimana perasaan kita terhadap mereka saat ini. Ya, begini Pak Pendeta Manik, semua pernikahan itu pasti memiliki masalah ya. Ya, pasti ada konfliknya. Ya, bahkan pernikahan yang tampaknya kelihatan sempurna ya, juga demikian. Jika kita mencari jalan pemecahan dari Allah dan bukannya mencari cara untuk melarikan diri, gitu ya. Allah akan membawa kita lebih dekat bersama dengan istri pada saat kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya? Iya, tepat sekali ya. Nah, kemudian yang kedua ya, komunikasi yang sehat. Komunikasi. Kalau ada komitmen, pasti di sana ada komunikasi. Tetapi yang sehat. Ya. Banyak pasangan berkomunikasi dengan cukup baik, tetapi isi komunikasi mereka tidak membantu dalam pernikahan mereka. Ini dia menjadi masalah. Ya. Kanselor pernikahan mengatakan bahwa masalah yang paling umum dalam pernikahan itu adalah harapan yang tidak terpenuhi karena kurangnya komunikasi. Berarti letaknya pada komunikasi di sini. Komunikasi yang tidak berkualitas isinya. Ya. Raja Salomo menulis, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya. Nah, Rasul Paulus juga memberikan beberapa petunjuk yang baik. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Artinya komunikasi itu harus mendatangkan anugerah. Ya, jadi komunikasi yang sehat memungkinkan setiap pasangan, setiap kita kaum pria yang sudah masuk dalam keluarga untuk berpikir bersama, berbicara bersama, berdoa juga bersama, dan bekerja bersama untuk sebuah rencana Allah, begitu ya. Amin. Nah, itu intinya bekerja bersama-sama ya. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga, Pak. Kepedulian yang penuh kasih. Jadi peduli tapi penuh kasih. Agar dua orang dapat hidup bersama selama beberapa dekade, mereka perlu membangun satu persahabatan abadi. Seorang istri adalah sahabat dalam pasangan. Itu harus digarisbawahi ya. Seorang istri adalah sahabat, dan mudah-mudahan ia adalah sahabat terbaik yang suaminya sangat pedulikan. Alkitab berkata begini, Pak Oti. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Kolose 3:19. Jadi memang betul-betul peduli ya. Iya, peduli dan penuh kasih. Banyak hal yang dapat ditimbulkan oleh seorang istri rasa rendah diri, keletihan, tekanan, waktu, kesepian, terisolasi, kebosanan, kurangnya cinta romantis, dan kesulitan keuangan. Jadi seorang suami yang bijak akan peka dan memperhatikan itu kesulitan-kesulitan peka terhadap faktor-faktor yang ada dalam kehidupan seorang istri. Tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Manik, mungkin dia letih, dia penuh dengan tekanan, kesepian, mungkin terisolasi atau merasa sendiri begitu kan. Kalau hanya peduli saja, gak ada gunanya toh. Dan kita perlu bekerja atau berupaya supaya bisa mengurangi atau menghilangkan akibat-akibat dari yang ditimbulkan oleh seorang istri, begitu Pak Pendeta Manik ya. Yang keempat, ini sangat penting ya. Bagaimana nih? Ia terus berpacaran. Karena banyak orang kalau sudah menikah tidak ada lagi kesempatan berpacaran. Tidak berpacaran lagi. Berarti berpacaran itu tetap terus ya? Karena di situ indahnya suami istri ya. Oh begitu ya. Nah, biasanya proses berpacaran berlangsung dalam waktu yang sangat singkat sebelum menikah itu kan. Indah banget di sana. Mana laki-laki dan perempuan menunjukkan perilaku terbaik mereka. Penuh kasih, murah hati, menyenangkan. Jarang kita menyinggung pacar kita ya. Selalu memberi yang terbaik. Betul. Spontan, kreatif, dan penuh pengertian, pemahaman. Nah, setelah pernikahan kok hal itu hilang ya. Jadi menjadi dua individu yang egois, baik itu istri, baik itu suami. Jadi suasana berpacaran itu perlu untuk dilanjutkan ya. Karena kan di sana ada komitmen, ada kepedulian ya. Maksudnya suasana penuh kasih itu ya. Jadi termasuk juga mungkin bisa ada waktu khusus untuk keluar berdua. Akhir pekan itu digunakan. Ambil waktu bersama. Bepergian berdua ya. Kita tidak bisa membuat pernikahan menjadi lebih baik kecuali kita mewujudkannya sepanjang waktu. Baik. Kita lakukanlah hal itu demi anak-anak dan cucu ya. Berikan kepada mereka contoh, role model ya. Tentang apa sebenarnya pernikahan yang baik. Berikan kepada mereka alasan untuk menikah hanya satu orang saja ya. Yang akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama gitu Pak. Kesimpulannya dari pembicaraan kita adalah bahwa kalau kita menginginkan pernikahan yang sehat, yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki komitmen untuk seumur hidup. Komunikasi sehat ya. Perhatian yang penuh kasih. Dan terus menikmati masa berpacaran. Baik, terima kasih Pak Pendeta Manik. Kiranya hal ini juga bermanfaat untuk setiap pendengar kita. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.